Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Bu Vivi, Pak Gaos, dan tadi Bu Mila ya, yang sudah menjawab salamnya. Alhamdulillah ya. Baik ya, Alhamdulillah, terima kasih Pak Farid juga sudah hadir kembali bersama kita. Untuk pagi ini kita kembali masuk majelis ilmu, kita jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni dari Situbondo. Baik, ya. Alhamdulillah Pak Farid juga sudah hadir bersama kita ya Bapak Ibu dan sahabatnya, dan bahagia sekali nih kita bisa jumpa lagi karena minggu lalu kita libur ya. Mohon maaf banget ya akhir-akhir ini, jadi kita mungkin lumayan cukup sering libur karena ada beberapa agenda acara ataupun tugas, dan mudah-mudahan tapi meskipun ada berbagai aktivitas yang membersamai kita semua, tapi Allah tetap istiqomahkan kita semua untuk bisa rutin mengadakan acara spiritual journey di Sabtu pagi kita, yang ini mungkin menjadi jalan kita untuk bisa ngecas ilmu lagi ya, dan juga untuk menyebut ilmunya. Ilmu Allah itu luas sekali, dan diri kita ini juga begitu udah masuk rutinitas tuh ya, biasanya dipenuhi dengan urusan dunia yang membuat kita kadang-kadang emosinya naik turun gitu ya, kemudian juga imannya naik turun, sholatnya juga mungkin perlu dicas lagi. Nah, inilah waktu kita untuk yuk meluangkan waktu minimal setiap Sabtu pagi. Baik, kalau begitu Pak Farid dan teman-teman semuanya, kita mulai saja ya agar bisa lebih efektif waktunya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini di sini alhamdulillah ya, tadi selain sudah ada Bu Vivi, Bu Mila, dan Pak Gaus yang menjawab salam, juga sudah ada Mbak Yuli ya, kemudian Bu Siti Maria, Bunda Aan, Bu Dokter Aan ya, Masya Allah sudah Bu Dokter nih, luar biasa, yang sejak itu juga sudah on kameranya dan membersamai, dan tentunya Bapak Ibu semuanya di sini yang juga luar biasa. Tidak apa yang belum bisa on kamera ya, seperti biasa ibu-ibu ya, kita pagi hari ini waktunya juga banyak sekali aktivitas dan kegiatan. Mohon izin Farid, di sini saya izin menyapa dulu nih ya, banyak teman-teman kita sudah menuliskan di kolom chat. Alhamdulillah di Zoom meeting ini sudah 48 orang yang hadir ya, begitu pula di Facebook juga sudah banyak, dan ya di sini tentu saja sudah ada Bu Heni ya, Bu Vivi tadi yang dari pagi sudah siap untuk membersamai kita, lalu juga ada Pak Arief, Bu Mila ya. Dan di sini ya Bu Heni ya, selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Semoga selalu melindungi kita semua. Amin ya. Betul sekali Bapak Ibu semuanya, kami juga mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram. Mudah-mudahan ini menjadi bukan awal lagi ya, menjadi semangat baru kita lagi yang diperbarui ya semangatnya untuk kita terus hijrah menjemput ridhonya, hijrah menjemput rahmatnya gitu ya, dan juga membuat kita menjadi pribadi yang semakin terus bertumbuh dan terus memperbaiki diri untuk bisa semakin dekat dengannya insya Allah. Dan tadi juga ada Bu Tina ya. Bismillah, Assalamualaikum Pak Farid dan Mbak Anggi, salam SST dari Bandung. Terima kasih Bu Tina. Lalu juga ada Bu Nana, Coach Nana dari Tracer Bay Bintan ya, yang turut Waalaikumsalam, Coach Nana, Bu Mila tadi ya, diberi kesehatan yang prima, rezeki melimpah, selalu dimuliakan, dibahagiakan, dan hidupnya berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lalu ada Pak Herman Wahyudi, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Farid dan Mbak Anggi, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Dari Pamukan Selatan, Kalimantan Selatan, Masya Allah, terima kasih Pak Herman ya, sudah membersamai. Lalu ada Mbak Yuli juga ya, Alhamdulillah, juga mengucapkan salamnya dan juga doanya di tahun baru hijrah ini. Semoga tahun ini selalu mendapatkan kesehatan yang prima, rezeki yang berkah, berlimpah, bisa membahagiakan dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Amin. Terima kasih Mbak Yula. Lalu juga ada Ibu Lidiana ya, Bu Siti Mariam,
Bu Aan, ya, Pak Andika Hanafian. Nah, ini sepertinya baru ini ya, baru dengar nih. Itu baru bergabung ya Pak Andika, salam kenal, selamat bergabung. Kemudian tentu saja ada Pak Farid, ya, Pak Pira, alhamdulillah. Ada Bu Eni Kurniati dari Lampung, ya, alhamdulillah juga ya sudah bergabung Ibu. Bu Nurmaniah, ya, kemudian Ibu Bunda Iing, ya, dari Jayapura. Oh, lagi di Jayapura ya, luar biasa. Hujan besar sinyal lagi nggak bagus, mudah-mudahan sinyal kita hari ini lancar semua ya, Bapak Ibu. Lalu juga ada Pak Agus Sarullah, ya, salam kenal Pak Agus dari Tangerang. Ada Pak Yuki dari Bontang, dari Bontang ya, Masya Allah, dari Bontang menyapa. Terima kasih Pak Yuki Su. Kemudian ada Xiaomi Redmi, oh ini dari Pak Wahyudin dari Tangerang Kota, selamat bergabung Pak Wahyudin. Kemudian ada Ibu Sri, ya, Lindia Stuti, lalu dari Cikarang, alhamdulillah terima kasih Ibu sudah bergabung. Lalu ada Pak Ahmad Susanto, Bunda Winarni, ya, yang rajin ya, Bunda Eni, ini Masya Allah, alhamdulillah yang rajin sekali membersamai setiap Sabtu pagi. Semoga selalu dalam keadaan, semuanya dalam keadaan sehat paripurna, dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Barakallahu fikum. Barakallah Bunda Eni dan Bapak Ibu semuanya, ya alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah di Zoom meeting ini sudah 65 orang, dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, ya selamat bergabung dan salam kenal dengan saya Anggi Pradita yang di sini ya menginisiasi untuk program ini menjadi wadah untuk kita bisa bermanfaat, bisa memberikan banyak hal buat teman-teman kita juga di sini yang ingin belajar, khususnya dalam hal ini juga ilmu magnet rezeki, karena kami adalah sama-sama certified trainer magnet rezeki. Dan di sini saya membersama narasumber kita ya Pak Farid Auladi, di mana beliau nih ya narasumber yang lebih sering karena saya ingin belajar dengan beliau. Jadi kita belajar bareng-bareng dengan Pak Farid Auladi yang tentu saja untuk tema kali ini, alhamdulillah 2 pekan terakhir ini kita akan masuk kembali ke ilmu magnet rezeki, yaitu ilmu yang diramu ya, dirumuskan oleh Ustadz Nasrul. Dan mudah-mudahan dari sini banyak manfaat yang didapatkan oleh teman-teman dan kita bisa praktekkan bersama, dan tentunya insya Allah kita bisa ajaib bersama. Dan teman-teman yang baru bergabung, silahkan ya, ini acaranya gratis, free ya. Jadi kalau mau share linknya yang sudah didapatkan dari kami, boleh share ke teman-temannya, ke sahabatnya, ke tetangganya, agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita. Dan juga ini live streaming ke Facebook ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti di Zoom meeting ada yang terkendala, sinyal dan sebagainya, mau lanjut ke Facebook juga bisa, langsung join saja di Pradita Channel ya. Di sini kita biasanya langsung live streaming ke Pradita Channel. Lalu juga ada upload kajian-kajian kita di YouTube Pradita Channel supaya memudahkan pada saat mencari atau mengulang-ulang materi yang ada. Dan kita tidak terasa, alhamdulillah hari ini sudah masuk ke sesi 90 ya, luar biasa Pak Fahri. Jadi kita sudah berapa lama nih ya, hampir 2 tahun lebih ya Pak Fahri, sejak pandemi kita memulai kajian-kajian ini. Jadi ya bagi teman-teman yang baru bergabung ya silahkan bisa mudah cek langsung di YouTube Pradita Channel kalau mau belajar banyak hal nih ya yang sudah kita bahas banyak sekali, tidak hanya di ilmu magnet rezeki tapi juga ilmu-ilmu lainnya supaya bisa memperlengkap kita semua. Dan di hari ini temanya kita akan masuk ke ilmu MR dengan judul yaitu Langitkan Maumu. Ini terkait dengan kalau di ilmu magnet rezeki adalah law of projection ya. Seperti apa itu untuk baru yang bergabung ya. Nanti silahkan ditunggu disimak materinya karena di awal ini sesi awal kita akan menjawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ataupun testimoni yang sudah masuk dari Bapak Ibu semuanya di pekan sebelumnya kita mengadakan kajian ini. Baru kemudian kita masuk ke sesi materi. Dan juga Pak Farid biasanya akan memberikan doa pembuka dan doa penutup. Ini juga mudah-mudahan Bapak Ibu terus membersamai. Kenapa? Karena justru di saat doa-doa ini, di saat kita di dalam majelis ilmu seperti ini adalah buah keajaiban kita di mana banyak malaikat ya membersamai kita seperti itu. Jadi tentunya banyak-banyak panjatkan doa deh ya. Insya Allah banyak malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Nah, kalau begitu tidak berlama-lama ya kita akan mulai. Tapi mohon izin Pak Farid sebentar di Facebook ya teman-teman di Facebook, salam ya. Salam selamat ya tahun baru Hijriah juga. Ini luar biasa sudah banyak yang chat. Yang di Facebook boleh bantu share ya ke wall-nya supaya baik teman-teman juga bisa ikut membersamai kita ya. Oke, kalau gitu Pak Farid saya berikan sebentar
Ya, kita akan lanjutkan di Spiritual Journey hari Sabtu ini ya, alhamdulillah di sesi 10 bersama Pak Farid, dan Pak Farid akan membuka terlebih dahulu dengan doa ya Pak. Pada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat yang tak terbilang, memberikan kenyamanan, kebahagiaan, kemudahan dalam segala langkah hidup kita. Dan sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan yang begitu terang bagaimana cara kita menikmati hidup ini, bagaimana cara kita meniti jalan kehidupan ini. Sholawat serta salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berhenti untuk berharap, meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, marilah kita awali acara kita ini dengan pembacaan doa. Seperti biasa, mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita berharap, bermohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dan ridho-Nya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Pengasih dan Engkau Maha Penyayang kepada semua orang yang hadir dalam acara kajian pagi hari ini beserta seluruh keluarga besarnya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah. Dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan tambahilah kami ilmu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita juga mari berdoa. Barangkali di antara kita pada pagi hari ini masih ada yang diberikan kenikmatan tidak sehat, ya, diberikan kenikmatan sedikit kesehatannya diambil oleh Allah. Dan ini juga ada satu doa khusus, wabil khusus kepada salah satu ibunda jamaah kita yang pada pagi hari ini dalam kondisi yang tidak sehat, dikatakan bahwa kondisinya kritis. Semoga Allah memberikan kebaikan, kelimpahan kepada kita semua. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari
kita masuk ke sesi berikutnya, kita sampaikan beberapa pertanyaan dan testimoni yang muncul ya dari pertemuan kita tanggal 15 Juli 2022 dan sebelumnya. Ada dari Ibu Deliza Ayesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar banget Pak Farid. Alhamdulillah ikhlas dengan kodok dan kodar dari Allah. Saya baru beberapa hari ini mendapatkan bungkus permen yang luar biasa, keren banget ya. Bungkus permen itu salah satu jurus dalam ilmu magnet rezeki. Itu adalah ujian atau cobaan yang diberikan kepada kita. Kita gunakan istilah bungkus permen ya. Tetapi saya ikhlas dan atas bungkus permen tersebut dan saya siap menikmati permen yang manis. Alhamdulillah hati tenang. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Teman-teman, setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu pasti merupakan pasti merupakan hal terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita beda sudut pandang dengan Allah ya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan tuh ibaratnya sebagai hal-hal yang aduh kenapa sih Allah memberikan musibah, Allah memberikan cobaan dan sebagainya. Padahal itu pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan jika kita bisa menerimanya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan pasrah, dipastikan kita akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik lagi. Jadi ini sudah terbukti ya, sudah banyak yang melakukan testimoni seperti ini. Yang kedua dari Ibu Novi. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkait dengan materi kajian pertemuan yang terakhir ya, terkait dengan rezekimu berkah atau musibah. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Saya bekerja di sebuah asosiasi. Pekerjaan saya membantu para perusahaan kontraktor untuk melengkapi berkas-berkas untuk lelang pekerjaan. Dikarenakan mereka menginginkan prosesnya lebih cepat, mereka memberikan sejumlah uang dan saya membantu mereka dengan cara membayar ke lembaga yang berwenang. Apakah saya berdosa? Sedangkan itu adalah tugas pekerjaan saya di kantor sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih. Waduh. Ibu Novi ya, jadi ini ada dua pendapat sebetulnya. Ada dua pendapat. Kalau itu merupakan suap, ya suap menyuapkan sepertinya sekarang ini sudah kita melakukannya dengan mudah ya, kita melakukan dengan enteng-enteng aja. Jika itu memang merupakan suap, maka itu hukumnya mutlak haram ya. Jika itu suap, itu hukumnya mutlak haram. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan jika itu merupakan uang terima kasih, ya, uang terima kasih. Nah ini mesti dilihat. Apakah selanjutnya akan mempengaruhi keputusan kita atau tidak? Gitu. Artinya begini, ketika kita melakukan satu pekerjaan, kemudian rekanan kita itu merasa sangat puas dengan hasil yang kita berikan, kemudian dia memberikan tanda terima kasih kepada kita. Ya. Nah, apakah tanda terima kasih itu betul-betul murni terima kasih saja dan tidak mempengaruhi keputusan berikutnya jika ada pekerjaan selanjutnya gitu kan. Kalau itu murni, ada orang mengatakan bahwa itu masih bisa dikategorikan sebagai subhat gitu ya. Tapi jika ternyata uang terima kasih itu di depannya selanjutnya nanti akan mempengaruhi keputusan kita dan itu termasuk kategori suap, maka itu dikatakan haram ya. Haram, mutlak haramnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kan tidak mudah ya. Kadang-kadang kita tidak mudah untuk membedakan apakah ini subhat, haram atau halal gitu. Nah, sederhana saja seperti yang kita sampaikan, seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Jika kita ingin tahu apakah uang yang kita peroleh, materi yang kita peroleh, harta yang kita dapatkan itu termasuk uang haram, termasuk harta haram atau harta halal, kita lihat saja dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Seperti yang kita diskusikan di dua minggu lalu itu, bahwa ketika uang haram itu yang kita terima, yang kita miliki, maka akan banyak sekali hidup atau kehidupan kita, keadaan kita, kondisi kita itu akan tidak baik lah. Sederhananya begini, ketika kita tidak tahu apakah uang itu uang haram atau halal,
cek saja semangat ibadah atau tidak sih. Kita ini punya semangat ibadah atau tidak sih, ibadah ritual, salah satunya seperti itu. Ketika kita memiliki materi, ketika memiliki harta yang banyak, tetapi ibadah kita tidak semangat, barangkali itu adalah harta yang haram. Kemudian yang kedua, apakah kesehatan kita terganggu atau tidak? Ya, karena salah satu akibat dari kita mengkonsumsi barang haram itu kesehatan kita tidak akan bagus, tidak akan baik. Apakah keluarga kita sakinah mawadah warohmah atau tidak? Karena salah satu efek dari harta yang haram, materi yang haram itu akan berakibat kepada keluarga kita. Ya, tidak mendapatkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, ribut aja, tidak nyaman aja, tidak tenang, tidak bahagia, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak kita ini soleh dan solehah atau tidak, gitu. Nah, ini juga salah satu indikator kalau harta yang kita miliki itu tidak halal, itu bisa jadi anak-anak kita itu tidak mudah diatur, anak-anak kita itu hidupnya ya suka-suka dia, kemudian dari sekolahnya, dari belajarnya, dari ngajinya, dari sholatnya dan sebagainya itu juga akan tidak menunjukkan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan agama, ya. Nah, kalau memang jawabannya seperti itu semua, berarti yang harta yang kita miliki termasuk kategori harta yang tidak halal, haram, ya, haram mutlaknya, ya. Nah, kalau saran saya sih cari pekerjaan baru deh, cari sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi Pak bagaimana Pak, tapi Pak bagaimana Pak, tapi Pak bagaimana dan sebagainya, itu memang alasan-alasan yang biasanya muncul kepada diri kita, ya. Memang tidak mudah mencari pekerjaan sekarang, tetapi ketika kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pemberi jalan, pembuka jalan dan sebagainya, silahkan segera berpikir untuk mencari pekerjaan lain yang tidak berkaitan, tidak berhubungan, tidak bersinggungan, ya, dengan barang-barang yang haram atau minimal subhat, ya, seperti itu. Baik, kemudian berikutnya dari Ibu Meiliani. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Farid, bagaimana sikap kita jika kita diberi hadiah oleh seseorang, tapi kita tahu orang tersebut menjemput rezekinya dengan cara yang tidak baik. Apakah kita boleh tetap menerima dan memakai barang yang orang tersebut hadiahkan kepada kita, atau baiknya bagaimana? Nah, ini ada apa namanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, gitu, para ahli-ahli agama. Ada yang boleh dikatakan salah satunya jika engkau mengetahui secara persis bahwa hadiah yang diberikan kepadamu dan makanan yang dihidangkan untukmu adalah harta yang dihasilkan dengan cara yang haram, maka jangan terima hadiah itu dan jangan makan hidangan itu. Ya, demikian pula hukumnya jika seluruh harta mereka dihasilkan dengan cara yang haram. Jadi kalau kita sudah tahu persis bahwa harta yang dimiliki oleh orang tersebut itu didapat dengan cara yang haram, kemudian memberikan hadiah kepada kita, memberikan makanan kepada kita, ya jangan diterima. Artinya tentu dengan cara-cara yang santun, tentu tidak dengan kata-kata yang menyakitkan orang juga. Misalnya, saya nggak mau terima hadiah dari kamu atau makanan dari kamu karena ini pasti barang haram, karena saya tahu kamu mencari dengan cara yang haram. Tidak demikian juga. Tidak demikian juga. Tetap secara sosial, secara hablum minanas, kita punya tata cara, punya etika, ya, punya tata krama juga bagaimana cara untuk tidak memanfaatkan, tidak menggunakan barang-barang tersebut. Barangkali terima saja tetapi tidak dimakan. Barangkali terima saja tetapi tidak dimanfaatkan. Itu yang mutlak haramnya kalau kita tahu persis bahwa seluruh harta yang didapatkan oleh orang tersebut didapatkan dengan cara yang haram. Tetapi kalau misalnya harta yang didapatkan oleh yang bersangkutan itu bercampur, ya, antara yang halal dan haram, tanpa kejelasan mana yang halal dan mana yang haram, maka ada khilaf, ya, perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum menerima hadiahnya. Ada yang mengatakan bahwa itu haram secara mutlak, ada yang berpendapat bahwa hukumnya haram jika lebih dari sepertiga hartanya itu adalah barang haram. Ada yang berpendapat hukumnya haram jika mayoritas hartanya haram. Ada pula yang berpendapat hukumnya halal secara mutlak, maka halal baginya untuk menerima hadiahnya dan memakan hidangannya. Nah, pendapat yang terakhir ini yang barangkali banyak dipergunakan. Karena kenapa? Karena pernah terjadi
bahwa Rasulullah pernah menerima dan memakan seekor domba, domba bakar ya, domba panggang ya, yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi yang terkenal sebagai pemain riba dan tidak mengenal harta halal dan haram. Ya, jadi ada yang mengatakan seperti itu. Namun demikian, seandainya kita sebagai seorang Muslim kemudian menjaga diri dengan cara apa? Mengurangi frekuensi hadiah menghadiahi, kunjung mengunjungi dengan mereka, kemudian membatasi diri dengan apa-apa yang membawa maslahat dan dituntut oleh kebutuhan saja, maka itu akan lebih baik. Artinya, kalau kita bertemu tahu dengan orang-orang yang seperti itu, barangkali membatasi ketemu, membatasi berjumpa, membatasi menerima barang-barang dari mereka itu akan jauh lebih baik lagi. Berhati-hati tentu akan lebih afdol daripada kita tidak mengetahui sama sekali ya. Berikutnya yang terakhir dari Ibu Iing ya di Jayapura kalau hari ini ya, astagfirullah, pernah kerja di tempat riba bank konvensional, menjadikan hati saya menjadi keras, mudah emosi, suka menempatkan orang lain sesuai dengan standar hidup diri saya sendiri. Alhamdulillah setelah resign, setelah keluar dari pekerjaan tersebut, hati bisa menjadi lembut, lebih sabar, ketemu masalah ya disenyumin saja. Berkat ilmu membuka perisai rezeki, semuanya jadi terasa lebih mudah. Terima kasih Pak Farid dan Mbak Anggi. Doakan saya istiqomah insya Allah Ibu Iing dan untuk semua jamaah yang hadir. Insya Allah kita semuanya diberikan keyakinan, ketetapan, istiqomah di jalannya Allah ya. Jadi alhamdulillah ini satu bukti bahwa ketika rezeki kita diperoleh dengan cara yang tidak baik, apalagi caranya tidak halal, apalagi menyangkut dengan riba, maka hati ini pasti merasa tidak tenang, tidak bahagia, tidak nyaman. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Kalau kita hidup dalam kesehari-hari kita, ternyata kita tidak bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kita tidak bisa mendapatkan keturunan anak yang soleh dan solehah, atau pasangan juga tidak soleh dan solehah misalnya gitu ya. Atau kemudian kesehatan kita sering terganggu, barangkali seperti itu, hati kita tidak tenang, tidak pernah merasakan bahagia, atau pernah bahagia tapi tidak selamanya, tidak nyaman, misalnya seperti itu, maka pastikan jangan-jangan memang rezeki kita itu tercampur dengan barang haram ya. Demikian juga sebaliknya, ayo kita berlomba menuju cahaya Allah, berlomba mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Insya Allah, yakin saja Allah membukakan jalan rezeki itu begitu banyak. Barangkali itu sementara Mbak Anggi, silahkan saya minta waktu seperti biasa 30 detik untuk break dulu ya. Silakan Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas tadi ya pemaparan dari pertanyaan teman-teman maupun dari testimoni dari teman-teman semuanya. Jadi ya alhamdulillah tadi ya ada testimoni yang setelah keluar dari Bunda Iing dari Jayapura. Waktu itu beliau juga bahkan ikut hadir ya SHMR di Kota Tangerang, Masya Allah luar biasa. Jadi setelah kita terkadang ini memang ujiannya adalah pada saat kita di suatu kondisi ya yang kita sudah tahu itu tidak tepat gitu ya, tapi kadang-kadang kita masih berpikir jaminannya apa nih kalau misalnya kita memaksakan diri keluar, resign gitu ya, lalu nanti saya rezekinya dari mana gitu kan. Nah itu ya benar apa yang disampaikan oleh Pak Farid bahwa Allah itu kan maha penyayang, maha pengasih, maha kaya ya, dan saat ini pun kita sudah bisa jadi seperti ini kan dulunya juga dari nol, dan semuanya Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi yakin saja teman-teman juga pasti pada saat berproses hijrah dan segala macam, meskipun misalnya ada detoks rezekinya ya, diuji dengan berbagai hal, tapi nanti akhirnya pasti akan indah, dan Allah juga maha tahu ya kemampuan dan kesanggupan hambanya seperti itu. Jadi yakin saja, jadikan ini adalah salah satu cara untuk kita benar-benar ingin membersihkan diri dan semakin dekat kepadanya, nanti maka insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Dan di ilmu magnet rezeki ya, untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru dengar tentang ilmu magnet rezeki,
pekan lalu kita baru membahas jurus pertamanya yaitu perisai rezeki. Jadi silakan nanti bisa menyimak ya video sebelumnya supaya lebih nyambung nih, karena kita saat ini akan masuk ke jurus kedua yaitu terkait dengan law of projection seperti itu. Dan bagi yang ingin bertanya, mohon izin kita tidak membuka sesi tanya jawab langsung gitu ya karena waktu juga. Tapi Bapak Ibu nanti silakan bisa langsung tuliskan pertanyaannya, komennya, aha momennya di kolom chat, baik di chat Zoom maupun di Facebook, ataupun boleh juga di WA ke saya di 0812 1139 1230. Jadi nanti insya Allah Pak Farid akan menjawabnya ya, akan membacakannya kalau testimoninya gitu ya, itu di pekan berikutnya pada saat kita melaksanakan sesi spiritual journey berikutnya, seperti itu ya. Dan terima kasih nih teman-teman di Facebook ya, sudah ada 64 orang yang bergabung. Mohon izin ya kalau belum bisa apa-apa nih karena banyak sekali ya. Terima kasih love-love-nya, komen-komen. Biasanya Facebook tuh lebih rajin komen-komennya ya kan. bentuk ekspresinya adalah melalui komen. Perbanyak lagi komennya silahkan ya. Baik, kalau gitu Bapak Ibu siap kita melanjutkan sesi hari ini terkait dengan Langitan Maumu ya. Dan di sini saya ini nih ya, arah matanya Pak Farid nih, saya tuh benar-benar bolak-balik ngeliatnya ke arahnya Bu Mila dan Bapak. Ini luar biasa ya nonton kajiannya berdua, Masya Allah ya, mudah-mudahan semuanya juga begitu ya, bisa nonton bersama keluarga. Oke, kalau gitu Pak Farid, saya persilakan untuk bisa kita melanjutkan sesi hari ini terkait dengan tema Langitan Maumu. Pada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya ya. Oke, sekejap. Ya, jadi kalau di dalam jurus ilmu magnet rezeki, gitu, teman-teman yang sudah masuk ke komunitasnya belajar di situ, kita mengenal jurus magnet rezeki yaitu law of projection. Tetapi sengaja saya berikan judul yang lebih umum karena di sini di kita ini belum semua orang memahami tentang ini, sehingga kita akan mencoba membahas dari bahasa yang lebih umum ya, lebih khas lagi, lebih awam lagi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Di kehidupan kita sehari-hari kan seringkali kita mendapatkan atau mengalami sesuatu, mengalami kejadian. Pernah nggak ya, ketika kita sedang membicarakan orang, ini bahasa-bahasa umum saya tulis ya, lagi ngomongin orang ya, tiba-tiba orang yang muncul, gitu ya. Pernah mengalami yang seperti ini, misalnya dalam satu komunitas, dalam satu grup gitu, atau dalam satu ngobrol-ngobrol gitu, tapi ini biasanya offline gitu kan. Lagi ngomongin seseorang, lu tahu kabarnya si Anu nggak gitu, kenapa dia kemarin kayaknya sudah berhasil menjadi seorang dokter, sudah diwisuda, tiba-tiba orangnya muncul, ya panjang umur, baru aja diomongin seperti itu. Nah, ini sering terjadi, sering kita alami, bahkan saya sendiri pun secara pribadi juga beberapa kali pernah mengalami seperti ini. Lalu misalnya yang kedua, pada saat kita sedang ingin makan sesuatu ya, ingin makan nasi kebuli katakanlah begitu ya. Lalu tiba-tiba ada orang yang ngirim, tiba-tiba ada orang yang memberikan, tiba-tiba ada orang, yuk terakhir yuk kemana makan nasi kebuli misalnya begitu. Ada nggak yang pernah mengalami seperti ini? Saya yakin juga ada. Ya, saya yakin juga ada. Ada orang yang pernah merasakan hal-hal yang seperti ini ya. Ini sesuatu yang barangkali kok bisa ya, kok mungkin ya terjadi seperti ini gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dan mari hari ini kita belajar kenapa kok ini bisa terjadi seperti ini. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu ini, memanfaatkan kondisi ini untuk kehidupan kita yang jauh lebih baik lagi ya, yang jauh lebih baik dari berbagai aspeknya, dari sisi materikah, dari sisi kesehatan, dari sisi intelektual, dari sisi kebahagiaan, macam-macam ya seperti itu. Nah, berikutnya lagi, pernahkah di antara kita itu sedang memikirkan seseorang gitu, tiba-tiba dia menghubungi kita, tiba-tiba dia telepon kita, atau mungkin misalnya contoh yang paling mudah ini,
para pasangan suami istri yang barangkali suaminya atau istrinya itu sedang berada di tempat lain karena urusan dinas atau urusan lain, LDR gitu ya, long distance relationship, kita lagi mikirin seseorang, lagi mikirin beliau, lagi mikirin dia, tiba-tiba dia nge-WA kita, tiba-tiba dia menghubungi kita. Nah, inilah teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau di dalam bahasa orang awam, ini yang disebut dengan adanya ikatan batin. Ya, adanya ikatan batin kita dengan orang tersebut. Nah, biasanya ikatan batin ini yang lebih spesifik adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya antara orang tua dengan anak, gitu kan, antara pasangan, suami dengan istri, dan sebaliknya, atau antara sahabat dengan soulmate gitu kan. Ini adalah adanya ikatan batin di antara kita sehingga ketika kita memikirkan orang tersebut langsung connect. Ketika kita memikirkan beliau langsung muncul misalnya seperti langsung kemudian misalnya dia itu menghubungi kita. Nah, inilah di dalam bahasa awam disebut dengan ikatan, kita memiliki ikatan batin. Ada kontak batin, kira-kira gitu bahasanya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, hari ini, pagi ini, bahasan kita ini sedikit ilmiah ya. Kalau biasanya kita membahas hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang tidak pernah kita lihat gitu kan, yang tidak pernah kita sadari bahwa itu akan mempengaruhi hidup kita. Tetapi hari ini, khusus hari ini, kita akan sedikit ilmiah. Tetapi ilmiah yang saya coba sederhanakan juga supaya mudah untuk kita cerna ya, untuk kita pelajari. Teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, di dalam kehidupan kita secara ilmiah itu ada yang disebut dengan dunia kuantum ya, ada yang disebut dengan dunia kuantum. Dan di sini ada dua bagian. Yang pertama ini adalah di atas, ini kelihatan kayak ada tiang-tiang gitu ya. Ada apa namanya bar ini, dan antara satu tiang dengan tiang lain ini ada jarak atau terpisah bahasanya, lebih kurang seperti itu. Ini juga seperti ini, benda-benda di dunia juga ini memang terpisah satu dengan yang lain. Demikian juga manusia itu terpisah satu dengan yang lain. Ini ada di dalam dunia realita. Saya dengan pasangan saya, dengan anak saya, dengan orang tua saya, dengan mertua saya, dengan kakak saya, ini kan terpisah di dalam dunia realita. Demikian juga benda, ada kursi, ada meja, ada lemari, ada motor, ada mobil gitu kan, ada makanan, ada nasi, ada lauknya, ada sayurnya. Ini benda-benda di dunia ini itu terpisah di dalam dunia realita. Ini yang kita rasakan, ini yang kita lihat, ini yang kita kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ada satu formula, ada satu rumus, ada satu pemahaman. Ternyata di dunia kuantum itu kita itu satu sama lain itu terhubung menjadi satu. Jadi di sini kotaknya itu tidak terpisah ya, jadi satu blok warnanya apa ini, mungkin merah tua atau apa gitu kan. Satu blok seperti ini. Ini di dunia kuantum. Seperti ini yang ada di dunia kuantum. Sehingga kalau tadi kita mengatakan bahwa saya lagi kepingin makan nasi kebuli, kalau di dunia realita antara kita manusia dengan nasi kebuli kan terpisah. Tapi ketika kita di dunia kuantum, secara teori sebetulnya antara nasi kebuli dengan kita itu jadi satu. Terhubung satu dengan yang lain. Satu sama terhubung. Bukan berarti menyatu, nasi kebulinya melekat di diri kita. Tidak, tetapi terhubung. Sehingga apa? Ketika kita di dunia kuantum, di dalam pikiran kita kepingin makan nasi kebuli, maka dia akan datang. Dia akan nyamperin. Akan nyamperin ke kita. Kenapa bisa nyamperin ke kita? Karena memang sebetulnya di dalam dunia kuantum kita jadi satu. Dia datang. Bahwa kemudian itu diantar oleh orang lain itu caranya. Bahwa kemudian ada orang lain yang mentraktir kita itu adalah prosesnya. Tapi secara dunia kuantum sebetulnya kita menjadi satu. Itu sederhananya demikian.
Kemudian misalnya ketika saya memikirkan seseorang, memikirkan teman saya di sini, teman saya di sini kan ada jarak, terpisah. Kalau di dunia realita. Tetapi di dunia kuantum sesungguhnya saya dengan beliau itu jadi satu, terhubung. Makanya ketika saya memikirkan beliau, itu beliau langsung connect. Beliau pun langsung memikirkan sesuatu yang lebih kurang sama dengan apa yang saya pikirkan. Sehingga apa? Langsung menghubungi saya. Ini penjelasan yang sangat sederhana tentang dunia kuantum. Dunia realita kita itu terpisah satu dengan yang lain. 1, 2, 3, 4. Ini kumpulan manusianya. Kumpulan bendanya. Saya dengan nasi kebuli, saya dengan sate kambing dan seterusnya. Itu tuh terpisah. Tetapi di dunia kuantum ini menjadi satu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita lebih sederhanakan lagi, kenapa dunia kuantum ini memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Oke, sebelum masuk sana, ada yang lebih ilmiah lagi, ya. Ada yang lebih ilmiah lagi. Ini penjelasannya. Ini benda secara umum, ini dunia realita, dunia kenyataan, ya dunia kehidupan. Ini manusia, ini benda. Dunia kenyataan itu ada benda, ada molekul. Ya, benda itu terdiri dari molekul, molekul dari atom, atom partikel, partikel kuanta, energi, super energi. Ya. Kalau di dalam manusia kita itu dunia kehidupan itu ada nasib. Nasib itu tergantung dari karakter. Karakter tergantung dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita tergantung dari tindakan kita. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana cara kerja pikiran, bagaimana cara kerja pikiran sehingga menentukan nasib kita seperti apa. Rupanya nasib kita itu ditentukan oleh bagaimana cara kita berpikir. Nah, ini yang paling dahsyat ya, bagaimana supaya hidup kita bisa menjadi lebih baik, bagaimana kehidupan kita menjadi lebih bahagia, lebih sempurna, dan sebagainya tergantung dari pikiran. Pikiran saja itu ternyata nggak cukup karena ada perasaan, ada spiritual. Spiritual ini adalah super energi, energi yang paling luar biasa, paling tinggi ya, memiliki vibrasi yang tinggi. Nggak usah dilihat terlalu dalam, terlalu detail ya. Kita bahas dengan bahasa kita, dengan bahasa awam yang jauh lebih mudah. Teman-teman, ya, bagaimana cara kita membahas menyederhanakan? Dunia kuantum itu adalah dunia yang tidak terlihat oleh mata. Tidak terlihat oleh mata kita, tetapi memiliki potensi, memiliki kekuatan yang sangat besar dan sangat luar biasa. Nah, ilustrasi sederhananya, kita pernah belajar sejarah tentang bom atom, ya. Bom atom itu dulu dijatuhkan oleh tentara sekutu Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Bapak Ibu, teman-teman, tahu nggak? Sebetulnya bom nuklir, bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima itu beratnya tidak sampai 1 kilo. Tidak sampai 1 kilogram beratnya. Ya, hanya 7 ons saja. Tetapi bagaimana mungkin ya benda yang beratnya tidak sampai 1 kilogram itu bisa meluluh lantakan satu kota. Betapa luar biasanya, ya, betapa daya ledaknya, betapa daya rusaknya, betapa daya hancurnya itu luar biasa. Padahal beratnya itu tidak sampai 1 kilogram. Nah, kemampuan bom atom, bom nuklir itu setara dengan 20 kiloton trinitrotoluen, TNT. Nah, ini teman-teman yang berasal dari mempelajari kimia dan seterusnya pasti akan sangat tahu, ya, pasti akan sangat tahu. Itulah dunia kuantum. Dunia kuantum itu dunia kondisi di mana kita tidak bisa melihat, di mana itu tidak terlihat dengan mata biasa, tetapi memiliki kekuatan yang Masya Allah luar biasa. Kita pelajari nanti. Kenapa bisa seperti itu, bisa terjadi seperti itu. Ini sederhananya demikian. Lalu yang kedua, kalau kita ingin mengatakan dunia kuantum itu, di dalam dunia kuantum kita itu satu sama terhubung. Nah, ini juga seperti halnya kalau kita bicara tentang misalnya frekuensi radio, frekuensi TV, frekuensi HP. Kita bisa tahu ya
orang lain di belahan dunia lain, kita tahu ada mendapatkan informasi tentang satu kejadian di tempat yang tidak dekat dengan kita. Ya, bahkan bisa real time. Bahkan bisa kejadian di sana langsung kelihatan oleh kita. Itu karena apa? Itu karena adanya frekuensi. Ada sesuatu yang menghubungkan kita dengan tempat lain. Menghubungkan kita dengan orang lain. Frekuensi itu kan kita tidak pernah bisa melihatnya. Ya, kita nggak bisa melihat frekuensi itu. Tetapi kita bisa merasakan dahsyatnya akibat yang dihasilkan oleh televisi, oleh radio, oleh HP. Terutama sekarang ini media sosial. Ini luar biasa. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi, karena ada frekuensi. Frekuensi itu sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Katakanlah ini sebagai dunia kuantum. Ada kekuatan yang luar biasa, ada yang sangat powerful di situ, tidak kelihatan. Tetapi akibat dari bekerjanya frekuensi ini, ini luar biasa. Ini luar biasa. Sekarang kita mau dengerin berita apa di radio misalnya, real time bisa. Siaran langsung dari lokasi kejadian. Misalnya ya, kita ada di Indonesia, ada di Jakarta ini, lalu ada kejadian berita di New York, di Amerika, di Washington sana, yang penerbangannya juga mungkin berbelasan jam barangkali seperti itu gitu kan, dan bisa real time. Bisa kita tahu. Kenapa? Karena ada frekuensi. Apalagi sekarang misalnya dengan televisi, siaran langsung, katakanlah Piala Dunia yang sebentar lagi kita akan saksikan, itu adanya di Qatar tuh, Masya Allah jauhnya dari kita. Tetapi setiap detik kejadian, detik per detik, menit per menit, jam per jam kejadian yang ada di lapangan sepak bola, di lapangan bola, itu bisa real time, kita bisa melihatnya. Itulah karena adanya frekuensi. Frekuensi ini ibaratnya itulah dunia kuantum. Karena apa? Kita satu sama terhubung, padahal jarak kita itu Masya Allah luar biasa. Nah, medsos, yang paling gampang juga medsos. Misalnya apa? Kita satu frekuensi. Kita punya IG, Instagram, kita punya WA, kita punya Facebook dan sebagainya. Ya, kita terhubung dengan semua orang yang memiliki frekuensi yang sama. Sama-sama berada pada frekuensinya Instagram, sama-sama berada pada frekuensinya WhatsApp, sama-sama berada pada frekuensinya Facebook. Maka kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh teman kita di Facebook, Instagram, atau WA tadi pada saat kapan? Pada saat dia upload, pada saat dia update status, pada saat dia upload sesuatu misalnya. Itulah kekuatan yang sangat luar biasa. Kita bisa tahu, kita bisa melihat apapun yang dilakukan oleh orang itu di medsos, ya, di Facebook, di IG. Karena apa? Karena adanya frekuensi tadi. Teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, frekuensi ini sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa kita lihat, tetapi kecepatan penetrasinya sampai ke tempat-tempat yang sangat jauh, ke tempat-tempat yang sangat dalam. Bagaimana mungkin kita sekarang ini nongkrong di kamar saja, ya, itu bisa mendapatkan informasi dari mana, dari seluruh penjuru dunia, dari seluruh pelosok dunia dimanapun itu berada. Ketika kita di hutan belantara sekalipun, sepanjang ada sinyal HP, sepanjang ada sinyal telepon misalnya, kita masih bisa mendapatkan informasi. Dan itulah luar biasa, bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kita tahu, ya, adanya revolusi ideologi, adanya revolusi politik, adanya revolusi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu sekarang betul-betul bisa dilakukan kalau kita bisa menguasai informasi. Kalau kita bisa mengendalikan informasi. Informasi ini tidak akan berarti apa-apa ketika kita tidak menguasai frekuensi. Inilah dunia kuantum. Satu sama terhubung. Frekuensi itu kekuatannya luar biasa, dahsyat, powerful, gitu kan? Tetapi tidak terlihat. Sama seperti yang kita jelaskan tadi, ya, bahwa
di dalam dunia kuantum kita punya satu kekuatan yang sangat luar biasa, tapi tidak terlihat. Tidak terlihat. Nah, ini yang ingin kita manfaatkan. Bagaimana kita memanfaatkan kekuatan ini? Bagaimana kita memanfaatkan energi ini untuk mengubah hidup kita, kehidupan kita menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, balik lagi terkait dengan frekuensi tadi, itulah mengapa pada saat kita memikirkan seseorang, lalu orang itu telepon kita. Karena kita berada pada satu frekuensi yang sama dengan orang tersebut. Dalam bahasa dunia kuantum, kita itu satu sama terhubung antara satu dengan yang lainnya. Satu frekuensi bahasanya. Gitu ya. Itulah kenapa pada saat kita ngomongin orang, lagi membicarakan seseorang, lalu orangnya muncul seperti dipanggil. Karena kita berada pada satu frekuensi dengan mereka. Ya, itulah makanya pada saat kita kangen dengan anak, kangen dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita, itu kita langsung kontak. Itulah juga yang kadang-kadang ketika pasangan kita atau orang terdekat kita atau soulmate kita atau anak kita pikirannya, hatinya sedang tidak tenang, sedang tidak bahagia, itu langsung berasa di hati kita, oh kayaknya anakku sedang terjadi sesuatu deh dengan dia. Oh kayaknya suamiku, oh kayaknya istriku, oh kayaknya ibuku atau ayahku misalnya. Itu sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kok hati ini rasanya nggak enak. Gitu. Nah inilah yang disebut dengan satu sama terhubung karena kita berada pada satu frekuensi. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mau ajaib nggak hidup kita? Ya, mau nggak kita mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah? Rezeki kan bukan hanya sekedar masalah uang, bukan sekedar masalah materi, bukan sekedar masalah harta. Kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan hati, mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian keluarga sakinah, mawadah, warohmah, itu juga adalah rezeki untuk kita. Bahkan bisa hadir di acara kajian pagi hari ini juga itu adalah rezeki. Kenapa? Minimal pada saat kita berdoa bersama, bareng-bareng itu kita kecipratan doanya. Minimal seperti itu, minimal mendapatkan keberkahannya. Minimal kita menjauh dari sesuatu yang mungkin bersifat maksiat. Minimal kita mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru. Minimal seperti itu. Nah, ini juga merupakan rezeki, bukan sesuatu yang kaleng-kaleng. Nah, mau nggak kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Mau nggak kita mendapatkan keajaiban dalam hidup ini? Mau nggak kita mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah? Mari kita belajar sama-sama, mempelajari dunia kuantum. Kenapa? Karena keajaiban itu terjadi di dunia kuantum. Keajaiban hidup kita itu terjadi di dunia kuantum. Kalau kita ingin ajaib dalam hidup kita, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita, manfaatkan, optimalkan potensi-potensi yang ada di dalam dunia kuantum, ya. Karena rezeki yang melimpah ruah dan berkah itu bisa dihasilkan dengan cara mengoptimalkan dunia kuantum. Tadi yang saya berikan penjelasan terkait dengan frekuensi, betapa media sosial itu sangat powerful, bisa mempengaruhi banyak hal, ideologi, politik, sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Runtuhnya satu negara, saya masih ingat Arab Spring, ya, itu di wilayah Timur Tengah sana, itu juga bisa terjadi gara-gara medsos. Obama bisa menjadi presiden juga memanfaatkan Facebook-nya, gitu ya. Dan yang terjadi di negara kita, setelah kita memiliki media sosial, bagaimana proses pemilihan presiden dan sebagainya, Masya Allah, luar biasa. Itu bisa kita manfaatkan, itu bisa kita optimalkan untuk apa? Untuk kehidupan pribadi kita. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan dunia kuantum itu supaya hidup kita menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak ade rahimakumullah, ada satu teori yang disebut dengan law of projection. Ada teori law of projection. Sebentar ya.
Law of projection, dasar dari teori ini itu adalah hidup adalah proyeksi dari pikiran. Ya. Hidup adalah proyeksi dari pikiran kita. Bagaimana hidup kita, bagaimana nasib kita, bagaimana hidup kita menjadi baik atau tidak baik, tergantung dari proyeksi pikiran kita, tergantung dari pikiran kita. Hidup kita mau bahagia tergantung dari pikiran kita. Hidup kita tidak bahagia, oh pasti itu gara-gara pikiran kita. Hidup kita ingin berkelimpahan, oh karena kita punya pikiran. Hidup kita tidak berkelimpahan, oh karena pikiran. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu berasal dari pikiran kita. Nah, pikiran kita itu adanya di dunia kuantum, bukan dunia realita. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail bagaimana cara pikiran itu bekerja, bagaimana cara nasib kita itu ditentukan dari cara berpikir kita. Itu kita akan bahas lebih detail lagi ya di pertemuan berikutnya. Nah, secara umum teori dari law of projection ini adalah begini. Jadi ini adalah gambar otak kita. Ya. Ini adalah nasib kehidupan kita. Hidup kita nasibnya itu tergantung dari apa yang ada di dalam otak kita. Yang ada di dalam otak kita itu adalah pikiran. Gitu ya. Law of projection itu ibaratnya, ya, teori ini memberikan contoh sederhana, ya. Semisal otak kita ini adalah proyektor, LCD proyektor, gitu kan. Kemudian nasib kita, hidup kita ini adalah layar yang dipergunakan oleh proyektor kita untuk memproyeksikan apapun yang ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita itu ibaratnya adalah komputernya atau laptopnya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Apapun yang ada di dalam proyektor yang kontennya berasal dari laptop, dari komputer, itu akan dipancarkan ke layar, dipancarkan ke screen. Artinya apa? Apa yang terpancar di screen, yang terpancar di layar, itu betul-betul apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang ada di dalam laptop atau komputer kita. Nah, otak kita ini adalah proyektornya. Pikiran kita yang ada di dalam otak dipancarkan ke layar persis sama. Jadi kalau saya mencoba mencontohkan di layar Bapak Ibu semuanya, di layar teman-teman semuanya, apakah itu HP, apakah itu laptop, komputer dan sebagainya, pasti ada slide ini kan, slide law of projection. Ada tulisan hidup adalah proyeksi dari pikiran. Ada lambang Pradita Consulting, ada tulisan 2 juta informasi per detik, ada gambar otak, ada 60.000 pikiran setiap hari, macam-macam. Semua yang ada di layar Bapak Ibu teman-teman semua itu persis seperti apa yang ada di dalam laptop saya pada saat ini. Persis seperti apa yang ada di dalam laptop saya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita itu juga nanti itu persis apa yang terjadi di dunia, di kehidupan kita, di layar kehidupan ini, persis seperti apa yang ada di dalam pikiran kita. Tidak ada yang berbeda, semua persis sama. Termasuk di sini ada titik komanya, ada macam-macamnya, stay blessed, titik, stay happy, ya, koma. Live your everyday life as a spiritual journey, titiknya 3, persis seperti ini. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita sebut sebagai nasib, itu betul-betul tergantung dari apa yang ada di dalam otak kita, dalam pikiran kita. Inilah luar biasanya, inilah dahsyatnya. Masya Allah, maha besar Allah, Allahu Akbar. Allah itu ternyata memberikan potensi yang sangat luar biasa untuk diri kita. Bagaimana kita ingin menjadi bahagia, nasib kita itu bahagia tergantung apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita tidak bahagia itu karena pikiran kita tidak bahagia. Kita tidak sehat karena pikiran kita tidak sehat. Kita kaya raya karena pikiran kita kaya raya. Kita ternyata
mesti dirawat di hospital ya, karena barangkali awalnya pikiran kita seperti itu. Itulah luar biasanya Allah. Allahu Akbar. Allah memberikan potensi yang sangat besar untuk kita. Allah memberikan peluang untuk kita menyetel hidup kita itu seperti apa yang kita mau. Masya Allah. Tergantung dari bagaimana cara kita mengelola pikiran. Nah, inilah yang disebut dengan law of projection. Inilah yang bekerja di dunia kuantum. Inilah yang akan menentukan hidup kita ini menjadi baik atau tidak baik. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita lihat dari gambar ini yang ada di layar Bapak Ibu semua, setiap hari kita itu memancarkan 60.000 pikiran. Setiap hari. Kebayang nggak? Setiap hari kita memancarkan pikiran 60.000. Setiap detik kita itu mendapatkan 2 juta informasi. Ini penelitian ilmiahnya seperti ini. 2 juta informasi per detik masuk dalam pikiran kita, lalu 60.000 pikiran setiap hari kita pancarkan ke semesta. Nah, nasib kita itu tergantung dari 60.000 pikiran yang kita pancarkan setiap hari ke dalam dunia kehidupan kita. Ini kita akan bahas nanti, ya. Kita akan bahas nanti setelah sebentar lagi. Nah, sekarang saya hanya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman, Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Sebelum lanjut dengan teori yang tadi, pernah nggak kita ngalamin law of projection, menginginkan sesuatu, lalu kemudian kita bisa mendapatkannya? Nah, silahkan, nanti akan ada testimoni ya Mbak Anggi ya tentang LOP, mungkin 1 atau 2 orang, nggak usah lama-lama ya, 1 sampai 2 menit saja. Saya berikan contoh dari saya dulu. Nih, alhamdulillahnya saya sekarang sedang ada sedikit renovasi rumah gitu ya. Jadi di hari Rabu itu saya diskusi dengan istri ya, dengan keluarga gitu. Saya katakan besok hari Kamis itu kita kan punya 5 tukang nih gitu. Ada tukangnya 2, ada keneknya 3. Tolong sampaikan ke mandornya. Si A ini tukang yang 1, tukang utama, suruh dia ngaci dinding ini ya, ngaci dinding ini semuanya bisa selesai. Kemudian ada lagi kenek yang 1 itu suruh dia ngenat keramik. Kemudian ada lagi 2 lagi itu suruh dia beresin yang lantai atasnya supaya bisa segera selesai, beresin bersihin keramiknya, bersihin catnya, kemudian bisa segera dicat dengan bersih. Itu permintaan saya, permohonan saya kepada istri saya supaya disampaikan kepada mandornya, gitu ya. Itu hari Rabu malam saya diskusi. Lalu Kamis pagi saya berangkat ke kantor. Di kantor saya menerima informasi dari WA. Ya, itu rupanya mandornya sudah memberikan instruksi kepada para tukang dan kenek, gitu ya. Persis seperti apa yang kita diskusikan dan saya tidak sempat ngomong dengan tukang itu, Masya Allah. Artinya apa? Saya ngomong begini dengan istri itu langsung nyambung dengan tukang, dengan mandornya. Dan mandornya itu melakukan apa yang saya inginkan, apa yang saya diskusikan di Rabu malam, Kamis paginya tidak perlu ngomong, tetapi itu semua sudah dikerjakan. Ya, semua sudah dikerjakan, termasuk saya mengatakan kepada istri saya, nanti hari Jumat saya akan ambil cuti karena saya mau minta yang bersangkutan untuk masang instalasi air dan instalasi listriknya. Harus ada saya bilang gitu kan. Masya Allah Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Itu hari Jumat saya belum ngomong, si tukang tuh sudah masang instalasi listrik dan pipa airnya gitu. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa Allah itu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, potensi kehidupan kita yang sangat-sangat powerful ya, kalau kita tahu ilmunya, kalau kita bisa memanfaatkan itu, mengoptimalkan itu untuk kepentingan kehidupan kita yang lebih baik lagi ya. Sebetulnya kalau kita mau sebaliknya pun juga bisa, tetapi tentunya jangan lakukan sebaliknya gitu. Nah, itu contoh dari saya. Silakan Mbak Anggi 1-2 orang, tapi testimoninya mungkin 1-2 menit saja per orang supaya tidak kelamaan. Silakan Mbak.
Baik ya, terima kasih Pak Farid. Dan di sini saya lihat sudah ada yang menulis kolom chat ya. Kebetulan nih ada Kak Andika ya yang sudah on kamera. Mungkin boleh nih Kak Andika, ini saya manggilnya kakak ya. Karena kelihatan milenial nih Kak Andika. Alhamdulillah saya pun juga merasakan proyeksi saya hingga hari ini ya. Boleh Kak Andika karena sudah on kamera. Silahkan, mungkin bisa sharing nih seperti apa sih pengalamannya sudah merasakan tadi ya proyeksinya terjadi di kehidupan sekarang. Monggo, boleh di-unmute Kak Andika. Ya, silakan. Masih mute, Mbak. Belum terdengar suaranya? Belum terdengar? Oh, ini mungkin headsetnya Kak Andika kurang ini nih, kurang berfungsi atau boleh? Silakan coba lagi. Atau nggak usah pakai headset. Nah, kalau untuk ininya, yang proyeksi itu, saya apa ya? Mungkin di dalam otak kita itu kan kita terima 2 juta informasi bukan? Nah itu pun apa ya? Sebenarnya itu dari mimpi, dari apa yang kita impikan saat tidur. Beneran dah. Dalam faktanya itu juga saya juga memproyeksikan apa yang akan terjadi pada hari-hari ini. Tapi bukan cuma hari ini juga sih, hari-hari selanjutnya juga. Dan itu pun apa ya, tergantung apa yang ingin kita rencanakan. Dan mungkin nasib itu sulit ditebak juga sih, nggak bisa kita duga juga. Malah meskipun kita udah menduganya itu dari hari-hari kemarin. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Andika. Ada satu lagi, siapa yang mau testimoni ya? Sesuatu yang kita impikan dan itu bisa terwujud. Silakan. Ya, silakan yang mau sharing boleh raise hand atau Bu Vivi boleh. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cerita sharing memang LOP yang memang terwujud, bahkan lebih dari yang diimpikan. Kemarin bulan lalu saya pergi ke Bali gitu ya. Anak saya bilang, saya juga mau nyusul, tapi dengan fasilitas yang premium, kata anak saya gitu yang udah kerja. Benar, alhamdulillah setelah karena kan kita kan orang MR gitu ya, setelah saya mana saya juga satu frekuensi, ayo lakukan. Sebulan setelah itu, kemarin hari Jumat, persis dapat hadiah dari kantornya, dapat reward ke Bali, persis bahkan lebih yang diimpikannya. Dia dapat segala macam karena memang maunya premium, dia pengen nginep di sini, bener. Nginep di hotel yang harganya sekian, bener. Pengen mau menikmati segala macam fasilitas, bener, 100% bener. Itu makanya saya bilang amazing. Kemarin, wah, Masya Allah Bunda amazing. MR memang amazing. Saya dipeluk tuh sama anak saya. Itu kisah nyata. Kemarin persis hari Jumat. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Satu lagi, Mbak Anggi, kalau masih ada. Allah. Ya, alhamdulillah terima kasih Bu Vivi sudah sharing luar biasa. Ini mudah-mudahan semakin menambah semangat ya dan keyakinan kita untuk ya Allah tuh maha mengabulkan ya, tinggal kitanya aja yakin, benar-benar yakin atau tidak ya. Silakan ada yang mau sharing boleh di unmute atau di on kan atau di raise hand. Satu lagi silakan. Satu lagi. Ya, ada. Oke, sebenarnya mau banyak. Oh nih Bu Mila, tapi malu. Oh Bu Mila mau buat malu-malu angkatnya tadi gini-gini nunggu yang lain ada yang duluan kayak gitu ya. Boleh Bu Mila dulu ya Bu Mila, silakan Bu Mila. Memang luar biasa gitu ya Mbak Anggi ya.
belum lama ini gitu kan ya, sekitar ya masih bulan ini juga, itu saya itu impian saya itu kan kebetulan kan saya ngajar anak-anak belajar gitu, kemudian papan tulisnya itu sudah sangat wah keren banget gitu kan ya. Nah udah gitu saya mimpi ya Allah pengen dah saya tuh pengen banget punya papan tulis yang baru gitu, yang bagus gitu kan ya. Nggak tahu setelah itu saya baru aja bicara gitu, terus ada salah satu sahabat mengatakan apa yang Anda impikan hari ini gitu kan ya. Setelah itu pas 10 menit kemudian langsung memang harganya berapa katanya. Ya udah saya transfer ya. Alhamdulillah ditransfer 500.000 dan saya punya deh papan tulis baru saat itu juga. Lalu waktu sehari impian itu langsung wujud. Ya Allah, senang banget. Alhamdulillah. Oke, luar biasa nih ya. Sederhana tapi membahagiakan hati ya, karena begitu baru terpikirkan gitu ya, langsung sama Allah dikabulin gitu ya, Bu Mila ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Mila sudah sharing ya, luar biasa. Jadi satu lagi Pak Farid dengan Bu Aan, boleh sekalian? Silakan satu lagi. Boleh, Bu Aan, silakan 2-3 menit. Monggo. Terima kasih. Bosen kayak Pak Farid sama Mbak Anggi nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. LOP amazing, luar biasa sekali. Dan itu saya ingat terakhir proses pembelajaran dengan Pak Farid mengenai LOP, dan itu saya lakukan terus-menerus. Dan amazingnya saya kemarin berharap saya bisa mendapatkan gelar doktor itu di tanggal 28, pas hari kelahiran saya bulan Juni. Tapi ternyata Allah undur tetap di tanggal 28 walaupun di bulan Juli. Masya Allah. Di tanggal yang sama walaupun bulan berbeda. Dan saya cuma berharap kemarin waktu pas mau sidang, saya nggak belajar Banggi. Saya udah stres, udah bilang apa. Saya hanya zikir, baca istighfar, sholawat Nabi, Al-Fatihah. Apapun yang mau ditanyakan pasti saya bisa jawab. Karena saya cuma minta Allah angkat derajat saya. Angkat derajat saya di depan orang banyak, jangan engkau jatuhkan, karena aku tahu engkau tidak akan pernah menjatuhkan hambamu. Itu yang saya LOP-kan terus. Jadi begitu seminar, saya tidak sangka langsung pimpinan menjapri kabak saya dan mengatakan, itu orang berpotensi kenapa dibiarkan? Kan memang selama ini saya nggak pernah mau menunjukkan, karena saya berpikir, biarlah kinerja saya dan orang lain yang menilai. Bukan kita yang berbicara, tapi kinerja yang berbicara. Itu yang saya banyak belajar dari Pak Farid. Dan alhamdulillah Pak Farid tuntas sudah coaching dengan Pak Farid bahwa saya sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugas negara saya dan saya selesai amanah saya dengan negara, karena itu beasiswa. Saya khawatir saya meninggal tidak bisa terbayarkan, takut dituntut juga di akhirat. Maka saya minta jangan engkau biarkan ya Allah saya meninggalkan amanah-amanah yang lain. Masya Allah. Dan LOP saat ini Pak Farid, saya minta amanah-amanah yang sedang saya ada ini, Allah akan hilangkan secepatnya. Terima kasih Pak Farid. Mbak Anggi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aan ya, luar biasa. Ini sharing dari sahabat-sahabat kita di sini yang sudah mempraktekkannya ya, dan pada saat yakin benar ya, ini Allah mudahkan untuk terwujud tadi ya, meskipun tertunda 1 bulan, tapi tanggalnya bisa tepat sama ya, luar biasa sekali. Ya, Pak Farid ada juga sharing di kolom chat. Pak Farid mau membacakan atau disimpan buat kita simpan buat minggu depan ya, Mbak Anggi, ya, karena minggu depan juga masih berkorelasi dengan materi pada pagi hari ini ya. Baik. Waktunya sudah tidak cukup banyak. Baik, Masya Allah. Kalau bicara tentang Bu Aan Nur Hasanah ini memang berapa kali ya kita melakukan sesi coaching, konseling gitu kan. Kemudian secara terstruktur kita mencoba mengupas satu persatu dan mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri beliau. Kemudian salah satunya menggunakan rumus jurus LOP ini ya, ketemulah, nyambunglah, dunia kuantumnya jalan. Sehingga apa? Luar biasa ya, saya tahu bagaimana beliau berjuang dari hal-hal yang sifatnya pribadi sampai dengan karir juga gitu. Termasuk beliau juga kemarin ikut training di Tangerang itu, mendapatkan keajaiban juga, kepingin training tapi waktunya tidak tepat, ternyata bisa hadir juga gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah inilah
Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, inilah kalau kita berbicara tentang apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jadi yang disampaikan teman-teman tadi, ya hadirin yang tadi, yang testimoni termasuk tadi saya juga, itu bukan sulap, bukan sihir, bukan simsalabim, gitu kan? Sama sekali bukan. Tapi ini adalah sesuatu yang apa ya, Allah berikan kepada kita. Sebentar, ini ada persoalan di apa namanya slide-nya ini. Sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kepada setiap kita, kepada setiap manusia, gitu kan. Tapi banyak di antara kita yang belum tahu, gitu loh. Belum tahu bagaimana cara mengoptimalkannya, bagaimana cara memanfaatkannya, gitu. Nah ini yang ayo kita belajar sama-sama. Yuk belajar sama-sama bagaimana hidup kita ingin bahagia, ingin senang, ingin nikmat, dan seterusnya, ingin kaya raya termasuk itu sekalipun, gitu kan. Itu bisa kita lakukan, bisa kita proyeksikan. Nah, kalau kita kembali kepada teori ini, pikiran itu setiap hari kita itu memancarkan 60.000 pikiran. Ini yang perlu dicatat, ini yang perlu kita ingat-ingat. Pikiran itu ada yang positif, ada yang tidak positif. Pikiran itu ada yang positif dan ada pula yang negatif. Lalu teori yang berikutnya, setiap pikiran itu adalah doa. Dan Masya Allah, semua doa itu dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang tidak positif. Ud'uni astajib lakum. Kebayang nggak teman-teman semua? Setiap hari kita memancarkan 60.000 pikiran. Pikiran itu adalah doa. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Kebayang tidak? Gitu ya. Betapa sebetulnya hidup kita itu sudah begitu berlimpah ruah dengan kebahagiaan. Dengan catatan apa? Yang kita proyeksikan itu pikiran-pikiran tentang kelimpahan. Yang kita proyeksikan adalah pikiran kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan. Bisa nggak Pak memancarkan pikiran untuk mendapatkan materi? Sangat bisa. Sangat bisa. Saya pun sering mempraktekkan ini. Bagaimana saya bisa melunasi utang yang ratusan juta hanya dengan LOP? Tapi tentu ada tambahan cara-cara lainnya itu. Ayo nanti kita belajar sama-sama. Bagaimana saya menginginkan kendaraan dengan harga tertentu, ya, harga di atas katakanlah 500 miliar gitu. Hanya dalam waktu 6 bulan terus terang, dan saya tentukan targetnya sebelum 15 Juni 2022 saya bisa punya kendaraan itu. Seandainya saya mesti beli, saya pun harus beli dengan cara cash dan saya dapatkan itu. Inilah Allah. Inilah Allah yang memberikan apa? Power yang sangat luar biasa. Allah yang memberikan potensi kekuatan kepada diri kita. Di mana adanya? Di pikiran. Pikiran ini di mana adanya? Di dunia kuantum. Sekali lagi mari kita lihat. Setiap hari 60.000 pikiran kita pancarkan ke alam semesta. Pikiran itu ada yang positif, ada yang tidak positif. Ya, pikiran itu adalah doa. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kita sudah tahu dasar pemikirannya seperti ini, hayo pikirkan, pancarkan pikiran-pikiran yang positif saja di dalam kehidupan kita. Pikirkan sukses, pancarkan sukses, pikirkan sukses, pikirkan bahagia, pikirkan hati yang tenang, pikirkan hati yang nyaman, pikirkan karir yang naik, pikirkan perusahaan yang berkembang, pikirkan kita semakin lama semakin kaya, pikirkan semakin lama semakin banyak harta yang kita miliki. Pikirkan pasangan kita itu soleh atau soleha. Pikirkan keluarga kita itu sakinah mawadah warahmah. Pikirkan anak-anak kita juga soleh dan soleha. Pikirkan itu saja setiap hari. Pikirkan kesuksesan kita. Pikirkan kita bisa menyelesaikan proyek, tugas, pekerjaan. Pikirkan kita bisa punya teman, bisa punya soulmate yang betul-betul membawa kita kepada surganya Allah. Pikirkan itu.
Sehingga apa? Kehidupan kita nanti pasti akan berlimpah dengan kebahagiaan, berlimpah dengan materi, berlimpah dengan harta, berlimpah dengan kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan, berlimpah dengan punya teman yang satu frekuensi, berlimpah dengan komunitas yang kita miliki, betul-betul komunitas yang satu frekuensi untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kuncinya. Di situ persoalannya. Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Kita punya sesuatu yang sangat powerful, tetapi barangkali selama ini kita belum pernah mendapatkan teori ini. Yuk kita manfaatkan. Ya, yuk kita manfaat. Yuk kita optimalkan. Artinya apa? Setiap hari pancarkan saja pikiran-pikiran kebaikan. Setiap hari pikirkan saja hal-hal yang sifatnya positif. Setiap hari pancarkan, pikirkan kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan, kenikmatan, dan sebagainya. Semudah itu kalau kita ingin hidup bahagia. Semudah itu kalau kita ingin hidup nyaman. Semudah itu kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apa betul, Pak? Seperti itu betul. Teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mikirin menggunakan pikiran saja itu sudah bisa dapat, sudah bisa tercapai. Apalagi kalau kita mencoba untuk memperkuat pikiran kita, memperkuat proses LOP ini dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan jurus-jurus yang lainnya. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas jurus-jurusnya apa, proses-prosesnya apa, supaya apa yang kita lakukan, LOP yang kita lakukan ini benar-benar memberikan apa hasil yang sangat positif, ya. Demikian untuk pertemuan di hari ini, Mbak Anggi, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan di berikutnya terkait dengan bagaimana cara kerja pikiran. Kita belajar bagaimana sih cara kerja pikiran sehingga kenapa LOP ini bekerja dan kita bisa sukses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, silakan Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Farid atas sharingnya terkait dengan langitkan maumu ya. Jadi di sini juga saya banyak belajar nih bagaimana Pak Farid bisa tadi ya kekuatan pikirannya itu benar-benar yakin bahwa Allah Maha Pengabul sehingga banyak keajaiban yang didapatkan, dan insya Allah teman-teman juga ya seperti itu. Dan apalagi kita ya sudah banyak belajar di ilmu magnet rezeki gitu kan ya, ini tinggal kita ulang-ulang ya, karena ternyata keajaiban itu berpola. Nah ini yang kadang-kadang karena rutinitas dunia ya, polanya itu kadang-kadang hilang suka hilang lagi gitu ya. Nah inilah kenapa kita harus cas terus ilmunya, namanya juga manusia ya, banyak khilafnya gitu kan. Nah supaya tadi apa, supaya polanya ini, pola keajaiban ini kita juga bisa selalu terjaga. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada yang baru bergabung di sini dan mengikuti kajian di pagi hari ini ya sambil Bapak Ibu ya, nanti kita kan juga akan ada doa penutup di akhir sesi. Silakan untuk bisa menuliskan dia apa sih LOP-nya saat ini, apa sih yang ingin Allah kabulkan saat ini, supaya nanti di sesi terakhir bersama kita doakan sama-sama, mudah-mudahan ya dengan ribuan malaikat yang bersama kita, Allah kabulkan doa-doa kita seperti itu. Nah, sambil sedikit saya sharing Bapak Ibu, di mana di sini mungkin banyak yang baru bergabung juga ya. Nah, ini di YouTube Pradita Channel, apabila Bapak Ibu ada yang baru bergabung dan ingin belajar terlebih dahulu jurus-jurus sebelumnya ya, ini silakan ke YouTube dan bisa cek di Pradita Channel. Di sini kami sudah siapkan rekaman ya, berbagai sesi ya dari 1 sampai dengan 89 ini selalu kita upload kembali ke YouTube supaya memudahkan dalam pencarian atau mengulang-ulangnya, karena tadi ada beberapa yang japri saya ya Mbak Anggi tadi masuknya nggak on time gitu ya, mau ngulang. Nah ini gampangnya silakan langsung di YouTube ya, karena bisa langsung mencari sesinya yang perkapannya. Kalau di Facebook kan biasanya tutup postingan. Dan apabila terkait dengan LOP, waktu itu juga saya pernah mengisi ya di MR Koril Banten terkait dengan 5 kunci Law of Projection yang dahsyat ya. Apa saja? Nah ini nanti silakan bisa buka ke YouTube Pradita Channel dan cari di 5 kunci LOP dahsyat. Ini saya video, lalu diklik bawah tinggal dipilih-pilih apa saja materi-materi rekaman kita sebelumnya. Dan apabila ingin memfokuskan terkait dengan kajian-kajian magnet rezeki, di sini juga sudah ada, tinggal klik playlist, lalu masuk ke
foldernya yaitu playlist kajian magnet rezeki. Jadi ini berurutan, sebenarnya kita sudah pernah kupas tuntas, di sini kita ulang lagi karena sudah banyak yang memintanya ya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi akhir dengan doa bersama Pak Farid, mohon izin seperti biasa saya share laporan terlebih dahulu, di mana kita setiap Jumat ini kan mengadakan berbagi nasi box ya dengan sahabat berkah cinta, dapur-dapur berkah cinta kita, di mana di Jumat 22 Juli lalu ya, ini kita salurkan di 3 kota, di Lampung, Jawa Tengah, dan Jakarta Pusat, alhamdulillah. Dan nah, ini laporannya, Oke, ya, di mana untuk saldo 2 minggu ini ya, karena kemarin pekan lalu kan kita nggak mengadakan kajian, jadi ini laporannya langsung per 2 pekan, alhamdulillah masih total sedekah dalam 2 minggu ini yang masuk yaitu sebesar 1.426.000 dengan sisa saldo setelah dipakai kemarin 750.000 ya, ini adalah sebesar 676.000 rupiah. Biasanya kita bisa menyalurkan 4-5 dapur, tapi waktu itu karena saldonya hanya baru bisa untuk 3 dapur ya, jadi kita batasi tergantung dengan jumlah dapur yang bisa menyalurkannya. Dan juga apabila Bapak Ibu ya di sini merasakan kebermanfaatannya, mau sama-sama untuk berbagi ya dengan kita di sedekah nasi Jumat bersama sahabat berkah cinta, silahkan, atau MR Box ya. Tampaknya Mbak Anggi ada persoalan sinyal. Ya. Halo, Mbak Anggi. Halo, Mbak Anggi. Oke, tadi ada informasi dari beliau bahwa listriknya ada persoalan di komplek perumahan beliau. Baik, Bapak Ibu, beliau sudah terlempar keluar sih nggak apa-apa ya. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan doa saja seperti biasa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kita menyampaikan segala permohonan kita supaya Allah memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita menutup acara kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dan kuasa-Mu ya Allah dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam situasi dan kondisi dengan cara yang Engkau ridhoi dan dengan cara yang terhormat. Keluarkanlah kami dari mana saja dengan keridhaan dan kemuliaan-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami dari karunia-Mu yang maha perkasa. Ya Allah, berkahi kami pasangan yang soleh dan solehah. Jadikan mereka orang-orang yang selalu taat kepadamu. Jadikan mereka perhiasan bagi kami yang mampu membuat kehidupan ini menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari segala maksiat dan dosa, serta berbagai perbuatan yang bisa menjauhkan ridho-Mu kepada kami. Engkaulah yang maha memberikan kebahagiaan, Engkaulah yang maha memberikan kenikmatan dan ketenangan lahir dan batin. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa Engkau kasihi. Ya Allah,
Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha terpuji, Engkau maha pencipta, Engkau maha kuasa mengembalikan, Engkau maha penyayang, dan Engkau maha pengasih. Cukupkanlah kami dengan harta halal-Mu ya Allah, bukan dengan harta yang haram. Isilah hari-hari kami dengan taat kepadamu ya Allah, bukan mendurhakai-Mu. Cukupkanlah diri kami dengan karunia-Mu, bukan dengan selain-Mu. Ya Allah, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah urusan kehidupan kami, dan janganlah Engkau serahkan kepada kami kesulitan meski hanya sekejap mata. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima tobat dan maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, inilah acara kajian kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran semua. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Dan ini sekaligus saya menutup acara karena Mbak Angginya hostnya terpental keluar gitu. Tidak apa-apa. Inilah salah satu kenikmatan dari Allah juga, kebahagiaan dari Allah juga. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد